Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umat menyantap istiqomah hingga kita menanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita di malam hari ini dengan doa wahid Senin salat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Ya, Bapak, alhamdulillah sudah kita awali dengan doa ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa
mulai dari kemarin sebenarnya. Jadi kita sudah masuk pembahasan terkait dengan makhorijul huruf ya. Jadi kita agendakan 3 pertemuan awal itu kita bahas makhorijul huruf. Kemudian pertemuan yang keempat itu baru kita masuk ke jilid gitu ya. Begitu seterusnya. 3 1 3 1 3 1 gitu biar maksudnya jilidnya juga dapat juga ya. Nah, kemarin ya itu kita sudah bahas terkait dengan makhorijul huruf. Jadi makhorijul huruf itu secara global ada 5 ya. Makhorijul huruf itu tempat keluarnya huruf ya. Tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah dalam hal ini ya. Karena memang huruf hijaiyah itu dia tempat keluarnya jelas gitu spesifik ya. Kalau huruf Latin mah kagak ada masalah gitu ya. Mau keluar seperti apa gitu ya. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau makhorijul huruf itu dia jadi masalah kalau kita salah mengeluarkan huruf tersebut ya. Dampaknya apa ketika baca Al-Qur'an gitu ya, nanti ya berarti kan salah huruf, salah makna ataupun salah arti gitu kan ya. Makanya harus dikuasai nih. Ya dua hal yang basic sekali bagi seorang penghafal atau pembaca Al-Qur'an yaitu dua, makhorijul huruf sama sifatul huruf ya. Jadi kita selesaikan dulu makhorijul huruf, insyaallah kita ke sifatul huruf ya. Jadi secara global ada 5 ya. Coba yang kemarin gak masuk bisa dibuka halaman 8 di bukunya. Halaman 8. Enggak. Ya, itu ada makhorijul al-huruf al-ammah ya. Jadi ada 5 ya. Bahasa Arabnya yang pertama adalah jaufun. Jaufun itu artinya seluruh bagian dalam tenggorokan dan mulut yang pertama. Yang kedua halkun ya, tenggorokan. Yang ketiga lisanun ya, lidah. Yang keempat syafatun, bibir ya. Dan yang kelima khoishumun, pangkal hidung. Jadi secara global dibagi 5 ya. Jaufun, halkun, lisanun, syafatun sama khoishumun ya. Nah, kemudian secara detail itu dibagi menjadi berapa? 17. Tahunya di mana? Di halaman 7. Ya. Di tabel itu ada yang poin keempat tuh. Ya, jumlah makhorijal huruf secara global ada 5. Ya, secara detail ada 17. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah bahas poin 1, 2, 3 ya. Ya enggak? Yang masuk minggu lalu. Poin 1 sudah. Poin kedua sudah belum? Halaman 9. Ya, poin 1 sudah kan? Ya. Poin 2 sudah. Poin 3 2 belum? Ya. Hak kecil. Berarti baru sampai nomor 1, 2, 3 ya. Nah, yang belum ataupun yang enggak hadir, saya ulang nih ya, diperhatikan. Yang nomor 1, yang dimaksud dengan jaufun atau bagian dalam tenggorokan dan mulut itu terbuka, ada 3 kondisi. Yang pertama, syaratnya adalah fathah, setelahnya alif ya. Fathah setelahnya alif, itu kondisinya. Hurufnya apa? Semua huruf hijaiyah. Kemarin ada berapa ya? 29. Ada muskilat gak? Ada. Di mana? Di Hamzah. Hamzah nggak ada. Fisiknya Hamzah nggak ada. Terus satu lagi. Urutannya. Ya. Apa dulu? Coba baca. Alif, ba, ta, jim, ha, ho,
dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, ko, do, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun. Kalau kita hafalkan wow. Sebenarnya bukan wow, tapi ha, wow, lam, alif, ya. Jadi hamzah itu fisiknya enggak. Jadi tadi setelah nun bukan wow, tapi nanti dibaca-baca lagi ya. Jadi hurufnya itu ada 29. Jadi saya ulang ya. Jadi jaufun itu yang pertama kondisinya fathah diikuti alif. Maksudnya apa? Misalkan huruf ba ya. Jadi hurufnya ba, kemudian harokatnya fathah, ada alif. Berarti bacanya ba panjang ya. Ba, yaitu rongga mulut dan tenggorokan terbuka dari situ ya. Ma, ba, ta gitu ya. Jadi panjang. Tapi kalau ba saja nggak usah ya. Itu bukan termasuk jaufun ya. Kalau yang ba-nya tanpa alif ya. Kemudian yang kedua kasro diikuti ya sukun, sama hurufnya semua huruf hijaiyah. Jadi ketika dia misalkan tadi ba kita kasrohin jadi bi ya, mat tobi'i juga ya. Bi itu keluarnya dari jaufun ya. Yang ketiga dhammah diikuti waw sukun, hurufnya semua huruf juga. Berarti kalau huruf ba dikasih waw dhammah waw sukun jadinya bu ya. Ba, bi, bu itu keluarnya dari jaufun ya. Itu ya. Yang kedua, yang kedua itu tenggorokan. Nah, tenggorokan itu ada 3. Yang paling bawah adalah pangkal. Di mana bawah? Bawah itu ini jakun. Kalau pada manusia yang dimaksud dengan pangkal tenggorokan jakun atau tempat pitak suara ya. Sini, bukan di sini. Ini nih, ya paling bawah sini, ya. Halkun atau pangkal tenggorokan atau aksol halki, ya aksol halki. Hurufnya apa? Hamzah sama ha, ya. Jadi a, ha itu di sini. Jangan sampai hamzah itu ke hidung ya enggak, tapi bersih i u ya, yang ha hi hu. Hati-hati ha jangan sampai ke dada, ha hi hu. Itu nggak boleh ya terlalu brojol ya. Karena maksimal tenggorokan, nggak ada huruf hijaiyah yang sampai ke dada atau makrotnya di ha, nggak ada, di dada nggak ada. Maksimal jakun ya. Jadi a, i, u, ha, hi, hu ya. Kemarin yang sering ketika baca Al-Fatihah di ayat ya ya jangan ya dina gitu ya. Terlalu dalam itu ya. A, ha, nah di sini ya. Jadi jangan sampai dina gitu ya, kedalaman ya. Tuh ya. Kemudian yang kedua ya wasatul halqi atau tengah tenggorokan. Berarti naik lagi nih di atasnya, di atas jakun atau di atas pita suara. Ada 2 huruf sama ain sama ha ya. Ain sama ha. Ain juga sama, jangan sampai masuk ke hidung. O ya, itu salah ya. Kalau orang Jawa ngingu gitu ya. Ngain gitu ya. Ngalamin ya. Ngamalin ya gitu ya. Tuh. Ha sama dengan ain ya. Secara teori Bapak, kalau ha ya, ha ini bisa, harusnya ain juga bisa. Ya difokuskan saja. Ha, a. Kemarin dicolek sama Wawan di pagi tuh. Kalau Pak Ujah hanya bagus katanya ya. Ya, merdu ya. Tuh ya. Jadi ada dua ya. Tuh, jadi
Kita baru sampai poin ke-3. Baik, itu reviewnya. Sebelum kita lanjut ke poin ke-4, ada yang tanyakan? Enggak? Kalau untuk poin ketiga, Ya. untuk H, itu berarti harus ada sesuatu yang keluar gitu ya? Ya, desisnya bukan desis ya, udara yang keluar. H. Apalagi ketika kita sukunkan huruf H ya, bunyinya ah. Nah, ah, ar-rah, ar-rahman, ar-rah ya. Jadi itu sifat hanya ada, jangan ar-rahman, ar-rah enggak. Bukan itu H itu ya, bukan H ya. Betul Pak Gito. Jadi huruf H itu dia lebih lembut ketimbang huruf H ya. Bahkan mungkin lebih boros ya kalau keluarnya itu ya. Udara yang keluarnya lebih boros itu tuh H ya. Ah, ih, ya. Itu. Yang lain. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Pembahasan selanjutnya yang keempat. Ya, yang keempat itu ada nal halqi atau ujung tenggorokan. Ini berarti bagian tenggorokan yang ujung. Ya. Nanti berbatasan dengan langit-langit sih. Ada yang bersinggungan dengan langit-langit ya, terutama huruf kho nanti ya. Ada dua huruf ya, huruf ghain sama huruf kho ya. Ghain sama kho. Nah, ghain sama kho dia satu tempat, tapi yang punya karakter lebih kuat itu yang kho ya. Kho. Nah, ini penting nih ya. Ada yang menyampaikan kho itu seperti orang ngorok ya. Tapi kurang tepat juga karena ngorok itu bukan tenggorokan, hidung ya. Kalau orang ngorok itu bunyinya di hidung bukan di tenggorokan, tapi kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia lebih ada getaran antara lidah, antara apa namanya tenggorokan gitu ya. Itu ada. Tapi kalau goin enggak sampai ho enggak ya. Yang ho yang ada gitu ya. Ho ho ya. Di situ tempatnya ya. Jadi goin enggak, jangan sampai seperti ho, jangan ho enggak ya. Tapi ho ya, ho ya. Jadi dia di atas ya. Secara apa namanya? Secara umum sih lebih mudah pelafalannya dua huruf ini ya. Bisa dipahami Bapak? Ikuti saya ya. Ya, coba yang huruf poin dulu ya. Go. Ya, tapi jangan go ya. Jangan go ya. Go. Ri. Gu. Nah, ini kalau disukunkan poinnya hati-hati jangan sampai mantul. Kadang kalau Al-Fatihah ghairil magdu. Nah, ya. Jangan sampai magdu. Jadi dia kalau disukunkan itu baru ancang-ancar mau masuk ke huruf tersebut ya. Jadi kalau misalkan kita bunyikan gitu ya, Allah. Jadi ya. Jangan sampai mantul. Saya ulang ya. Wo, ri, gu, il, Baik ya. Sekarang yang kho. Khi, khu, ih, Ya, baik. Sekarang kita coba ke latihannya. Huruf ghain dulu. Dibuka yang beda lembar ya. Halaman 13, lembar yang terakhir nih. Jadi kalau di lembar yang ini tuh halamannya 11, 12, 13. Ghain itu halaman 13 yang paling atas. Sudah dibuka semua? Ya, nanti yang itu barengan ya.
Ini saya baca satu baris, tapi saya potong-potong ya, biar hurufnya itu jelas ya. Yang paling atas, perhatikan, simak nanti diikutin. Ghorirubar. Ghorirubar. Ghuran ghanirghna. Ghuran ghanirghna. Minal mughni. Minal mughni. Maghiran ghanigha. Maghiran ghanigha. Sekali lagi ya. Gharirubar. Gharirubar. Ghuran ghanigha. Ghuran ghanigha. Minal mughni. Minal mughni. Maghiran ghanigha. Maghiran ghanigha. Satu-satu ya. Ayo. Habis makan Pak Ustadz ini Apa-apa. Minum dulu aja lah. Minum dulu. Biar agak nyipat dikit. Gharirubar. Ghuran ghanigha. Minal mughni. Maghiran ghanigha. Panjangin. Gharirubar. Ghuran ghanigha. Minal mughni. Maghiran ghanigha. Ya, lanjut. Canda harus. Mana? Udah lah ya. Gharirubar. Ghuran ghanigha. Minal mughni. Maghiran. Gimana? Maghiran ghanigha. Maghiran ghanigha. Oke, lanjut. Gharirubar. Ghuran ghanigha. Minal mughni. Minal mughni. Maghiran ghanigha. Lanjut. Gharirubar. Ghuran Panjang punya. Ghuran ghanigha. Ya. Minal mughni. Maghiran ghanigha. Ya, buat. Jadi ini Oh. jadi fathah ya. Jadi kalau kita pakokkan itu kan fathah jadi fathah saja ya. Coba sekali lagi Pak Ben. Maghiran ghanigha. Yang belakang. Maghiran ghanigha. Ya, lanjut. Gharirubar. Ghuran ghanigha. Minal mughni. Maghiran ghanigha. Oke. Gharirubar. Ghuran ghanigha. Minal mughni. Maghiran ghanigha. Gharirubar. Ghuran ghanigha. Minal mughni. Maghiran ghanigha. Ya, lanjut. Gharirubar. Ghuran
gugon goni gokna minal mukni ma'ian magi gon goni go Ya, tetap poin bukan ain. Bahasa. Rohi gubag gugon goni gokna minal mukni magi gon goni go Baik, lanjut. Rohi gubag gugon goni gog gugon goni go Gogna. gugon goni gogna minal mugni maghigon goni go. Ya, baik. Ulang sekali lagi ya bersama-sama, Bapak. Wahid, Isnain, salah. Rohi gubag gugon goni gogna minal mugni maghigon goni go. Ya, kita lanjut ke huruf selanjutnya yang kedua, huruf Kho halaman 11, lembar pertama. Oke, saya baca nanti diikuti ya, simak dulu. Khi khubakh khubakh khukhan khani khafna khukhan khali khafna minal mukhni makhikhan khani kha makhikhan khani kha. Ulang lagi. Khi khubakh khubakh khukhan khani khafna khukhan khali khafna minal mukhni makhikhan khani kha makhikhan khani kha. Yud, ya. Khi khubakh khukhan khani khafna minal mukhni makhikhan khani kha. Ya, yud. Khi khubakh khukhan khani khafna minal mukhni makhikhan khani kha. Oke. Khi khubakh khukhan khani khafna minal mukhni makhikhan Kemana? mahikhan khani kha. Ya, tetap huruf kha. Iya. Licin Kak minyak. Khi khubakh khukhan khani khafna minal mukhni makhikhan khani kha. Yud. Khi khubakh khukhan khani haq khukhan khani haq khukhan khani haqna khani khaqna minal mukhni makhikhan khani kha. Ulang nih. Licin Pak. Khi khubakh khukhan khani khafna minal mukhni makhikhan khani kha. Ya, yud. Khi khubakh khukhan khani khafna minal
وخيخا خنخا خاخيخ بخ خوخا خنخن من المخن مخيخا خنخا Ya. خاخيخ بخ خوخا خنخن من المخن مخيخا خنخا Lanjut. خاخيخ بخ خوخا خنخن من المخن مخيخا خنخا. Baik. Kita ulang sekali lagi bersama-sama. Wahid, Nain, Salasa. خاخيخ بخ خوخا خنخن من المخن مخيخا خنخا. Baik, lanjut di bukunya halaman 10. Buka, lanjut. Balik. Makhorijul huruf yang kelima yaitu aqsal lisani min fawqu ma'a bayi yalihi minal anakil a'la atau pangkal lidah. Pangkal lidah tahu ya? Lidah bagian belakang ya menyentuh ke langit ya. Jadi dia kategorinya sudah kategori yang ketiga ya. Ya, jadi kalau tadi kita bahas yang makhorijul huruf secara umum kan ada 5. Nah, satu sudah kita bahas yaitu apa? Jauf ya, jaufun. Kemudian yang kedua halqun, tenggorokan sudah selesai itu ada 6 huruf. Kemudian kita masuk ke lisan ya. Lisanun. Nah, lisanun itu ada paling banyak ya. Jadi huruf-huruf di lidah itu paling banyak. Nah, yang pertama itu adalah tadi pangkal lidah bagian dalam menyentuh langit-langit. Ya. Hurufnya apa? Hurufnya cuma satu, yaitu huruf Qaf ya. Kalau bicara huruf berarti sebelum dia berharakat ya. Hurufnya Qaf ya. Nah, jadi Qaf itu di pangkal lidah bagian dalam tuh paling ujung dari lidah ya. Hati-hati ya untuk Qaf itu jangan sampai merojol ke tenggorokan. Kadang kesalahannya itu sampai ke tenggorokan. Sampai ya, apalagi ketika suratul Fatihah ya. Ayat mustaqim. Nah, mustaqim. Nah, itu sampai ke dalam itu ya. Jangan sampai mustaqim ke dalam mustaqim cukup ya. Difokuskan ke pangkal dia mustaqim jadi mustaqim. Nah, mustaqim itu berarti sampai tertelan itu ya. Enggak boleh. Ya. Jadi paling belakang jangan sampai mustaqim ke dalam mustaqim ya. Gitu ya. Kemudian satu sedikit ya, walaupun kita belum bahas sifatul huruf, tapi ini penting. Maksudnya gini, Qaf itu jangan sampai ada udara yang keluar, ya. Jangan sampai ko, nggak boleh. Gitu ya. Nggak boleh sampai ko, ya. Boleh, ya. Tuh bocorannya ya. Jadi ya. Baik, coba ya diikuti ya. Belum kita latihan. Satu ya. Ya. Seperti itu. Kita lanjut ke latihannya. Halaman 13. Ya, halaman 13, baris ketiga. Oh iya, satu lagi. Ketika dia disakinakan, dia akan punya sifat
Qalqalah mantul ya. Jadi mantulnya kof itu tebal ya. Jadi jangan dake, bukan dake ya, dako ya, dako karena tebal ya, ya. Karena dia nanti punya sifat namanya istifham ya. Dako lagi, koko ya, koko kemudian buko ya, itu tebal ya. Baik saya baca ya, jadi ikutin. Oqiqu bako. Aqiqu baqa. Uqan qaniqana. Uqan qaniqana. Minal muqani. Minal muqani. Maqiqan qaniqa. Maqiqan qaniqa. Satu lagi saya lupa. Nah, walaupun kita belum bahas qalqalah, tapi penting. Jadi qalqalah itu durasi suaranya itu setengah dari harokat. Maksudnya gimana? Jadi gambarnya gini. Kalau kita bunyikan harokat itu, misalkan kita pakai sentimeter 10 cm, qalqalah itu 5 cm. Ya. Jadi bunyinya lebih cepat ketimbang bunyi berharokat, huruf berharokat. Makanya disini baca bako karena dia lebih cepat. Dan jangan sampai bunyinya volumenya lebih turun dari suara harokat, enggak sama. Volumenya harus sama antara dia berharokat sama dia qalqalah harus sama. Kadang dipelanin enggak harus sama. Ya, lebih cepat dan volumenya harus sama gitu ya. Jadi ingat bako bukan bake. Ya, bako karena dia tebal ya. Saya baca lagi. Oqiqu bako. Aqiqu baqa. Uqan qaniqana. Uqan qaniqana. Bukan kokona. Uqan qaniqana, bukan kokona ya. Ulang ya. Uqan qaniqana. Uqan qaniqana. Minal muqani. Minal muqani. Maqiqan qaniqa. Maqiqan qaniqa. Oke, sekarang satu-satu biar tahu. Yuk, silakan. Aqiqu baqa. Uqan qaniqna. Kokona. Uqan qaniqna. Kokona, bukan kokona. Kokona, kokona. Uqan qaniqna. Kokona masih. Uqan qaniqana. Uqan qaniqna. Kokona. Kokona, kokona. Uqan qaniqana. Kokok berarti. Iya, tapi bukan seperti harokat fathah, tapi bukan harokat fathah sebenarnya. Lebih cepat ya. Mantul, kata mantul betul ya. Uqan qaniqna. Minal muqni. Nah, mukni. Minal muqani. Ulangi ya. Ya. Dari tadi ulang terus. Dia belajar, Pak. Aqiqu baqa. Uqan qaniqna. Oke. Minal muqni. Ya. Maqiqan qaniqa. Maqiqan. Kita belajar ifa. Oh, pakai ifanya. Maqiqan qaniqa. Ya, lanjut. Mantap. Ada memar ya suaranya. Memar ya suaranya. Aqiqu baqa. Uqan qaniqna. Minal muqani. Maqiqan qaniqa. Lanjut.
Qaqiqu baqo. Ukong koni kokna. Kokona. Ukong koni kokona. Minal mukoni. Makitong koni ko. Ya, Jod. Qaqiqu baqo. Bako. Kukon koni kokona. Difain. Ukon. Kukon koni kokona. Pak Meri, bukan kon. Tapi sama. Ukon. Kukon. Bukan kon. Kong. Jadi bukan kon, tapi kong. Ukon. Kon. Jadi gampangnya itu bukan gampang. Awal ini lah diengin lah. Ukong. Kukong. Ukong. Panjang punya. Ukong. Kukong. Ya. Qaqiqu bako. Bako. Kukon koni kokona. Minal mukoni. Minal mukoni. Ya. Maki kon koni ko. Enggak apa dulu. Ya. Qaqiqu bako. Kukong koni kokona. Minal mukoni. Minal mukoni. Ya. Maki kon koni ko. Lanjut. Qaqiqu baqo. Kukong koni kokona. Minal mukani. Maki kon koni ko. Lanjut. Qaqiqu baqo. Kukong koni kokona. Minal mukni. Maki kon koni ko. Ya, lanjut. Qaqiqu baqo. Kukong koni kokna. Kokokna. Sudah. Pasti. Sengaja. Biar bisa. Qaqiqu baqo. Kukong koni kokna. Kokok. Baru satu. Kukong koni kokna. Masih. Kukong koni kokna. Tapi lebih Kokona. cepat. Iya, cuma cepat ya. Yang keduanya cepat. Iya, insyaallah coba. Bunyinya lebih cepat. Qaqiqu baqo. Kukong koni kokna. Minal mukoni. Maki kong koni ko. Betul ya, mana ya? Kukong koni kokna. Salah lagi. Kukong koni kokna. Minal mukoni. Ya. Maki kong koni ko. Ya, yang Kurangnya ya betul. koni pokok lah. Koni pokok. Apa topiknya bisa kalau lagi sana? Bisa aja deh.
Qaqiqu baqa Uqan qaniqaqana minal muqani maqiqan qaniqa Qaqiqu baqa Uqan qaniqaqana minal muqani maqiqan qaniqa. Ya, baik, alhamdulillah. Ya. Jadi bunyi kof itu yang mantul itu seperti gitu, tapi bukan sama. Kan kalau dia berharokat kata kan bacanya misalkan ukong koni kokona. Kalau dia berharokat kan, tapi kan nggak begitu. Ukong koni kokona lebih cepat. Ya. Ukong koni kokona bukan kokona. Kalau kokona itu mah berarti dia berharokat kata. Ya. Bagi pong ya. Minal ini kalau yang berharokat minal muqoni kalau berharokat tapi kan dia mantul minal muqoni jadi durasinya lebih cepat gitu. Setengahnya dari harokat itu semuanya semua huruf yang punya qalqalah itu bunyinya setengah dari harokat. Sekali lagi kita baca bareng-bareng. Wahid, Isnain, Salas. Qaqiqu baqa Uqan qaniqaqana minal muqani maqiqan qaniqa. Baik, Bapak sampai di sini dulu mungkin. Silakan kalau ada pertanyaan. Kenapa jadi IPA gitu, nggak idhar gitu? Kenapa dengung Pak? Yang kon, jadi kon kan? Kon, jadi ini dibacanya kong. Ya, betul. Kenapa? Karena nanti ada hukum-hukum tajwid, Pak Gito. Hukum tajwid itu diantaranya ya ikhfa itu. Iya. Sebenarnya ketika kita belajar tajwid itu nanti juga akan kita bahas pada saat sifatul huruf. Coba deh dibuka. Saya buka dulu ya. Dibuka lembar di buku halaman 32. Bukanya di belakang, bukanya di belakang. Bocoran. Harusnya betul semua nanti kalau ujian. Ya, perhatikan. Jadi sifat itu nanti dibagi dua, ada sifat yang dia lazim. Lazim itu artinya dia harus ada dalam setiap kita mengucapkan huruf, sifat itu harus ada. Ada sifat kondisional namanya ardiyah. Nah, kalau dilihat dari 1 sampai 11 ada idhar, idgham, iqlab, ikhfa, sampai ikhfa ya. Nah, itu. Jadi ikhfa itu termasuk sifat kondisional. Kapan kondisionalnya? Ketika nun sakinah atau tanwin bertemu dengan 15 huruf-huruf ikhfa. Salah satunya huruf qaf. Makanya dibacanya samar ya. Caranya seperti itu. Kalau apa ikhfa nanti kita bahas pada saat pembahasan. Seperti itu. Ada lagi? Ya. Di surat Al-Alaq itu ayat pertama. Ya. Itu kan ada qalqalahnya juga ya. Ya, betul. Dari kasroh tipis langsung ke huruf qaf yang tebal itu gimana Ustaz? Gimana? Atau coba. No, untuk konsep nggak bisa. Saya masa melanggar guru. Kan dikasih kesempatan ya. Kalau dikasih kesempatan nggak apa-apa ya. Saya nggak enak konsep. Nggak bisa gitu. Nggak bisa maksudnya. Jadi surat Al-Alaq ya. Al-Alaq itu iqra ya. Iqra. Ya, iqra. Nah, ya. Makanya tadi huruf qaf itu dibacanya bukan iqra, ya iqra, bukan iqra, tapi iqra bismi rabb ya. Iqra, kan. Jadi tetap kena gitu. Huruf-huruf yang punya qalqalah ini bocoran lagi.
Nanti kol-kolannya dibagi dua. Ada kol-kolan yang dibacanya tebal, ada yang tipis. Coba huruf-huruf kol-kolan apa saja? Ba, jim, dal, ko dan kof, to dan kof itu kol-kolannya tebal, ya. Apo, ya, bukan ate, ya. Apo. Kemudian kof juga sama, apo. Ba, jim, dal, tipis, abe, ade, aje, nah itu, ya. Abe, ya, aje, ade. Ya. Jadi jangan dibalik, ya, atau jangan yang po dan kof itu jadinya ate, enggak, ya, ako, ya. Tadi kalau pertanyaannya seperti iqoro, ya, iqoro, iqoro, ya, kof, kemudian ro juga punya huruf tebal kan, ketika dia fathah maka dibaca juga tebal. Iqoro, ya. Jadi yang surat Al-Qadar ayat 5 itu berarti toknya yang berarti tebal Pak. Iya. Jadi ketika kita ketemu huruf tadi to dan kof yang dia kondisi sakinah maka harus dibaca tebal kol-kolannya. Itu berarti sebelum kasroh, fathah. Enggak, ya tetap ya kofnya tetap dibaca tebal. Iya. Karena sering dibaca kalau Al-Qadar itu ayat ke ayat. Kalau surat Al-Qadar di sini kan untuk 15 malam 16 sudah boleh baca itu. Ya. Kurang. Pokoknya itu tebal berarti ya di ayat kelimanya itu. Bunyinya gimana? Inang kalau tidak Ate betul. Bukan ate, apo amahum, apo, ya. Apo amahum min. Betul. atau ya atau Oh. Itu bukan, itu mah alfil ya. Bukan itu mah. Mako, mako, salam nih hatta mako, ya. Mako la'il, ya. Mako la'il, mako la'il, ya. Mako la'il, mako. Tetap dibaca tebal. Pokoknya dua huruf itu ya, kol-kolannya. Kan kadang-kadang matla ya kalau orang itu biasanya Malah matla. matla. Iya, gitu. Jadi hilal. Harusnya mato gitu ya. Rata-rata mat. Maaf ya. Apa? Al-falak juga sama kan? Ulang bil falak ya, falak ya. Bukan falak ke. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Karena di belakangnya qaf tuh. Itu ya. Ya Pak Taufik? Ya. Siap. Siap jadi imam? Insyaallah. Insyaallah. Iya, insyaallah. Baik, ada lagi Bapak? Cukup? Cukup ya. Udah warak ya? Ada berat-berat ini huruf-hurufnya. Berat-berat ya. Udahnya Pak, udah berat-berat soalnya. Baik, Bapak, alhamdulillah untuk pembelajaran kita di malam hari ini sudah selesai. Pesan saya di rumah diulang-ulang apa yang sudah saya sampaikan biar lebih fasih lagi. Kita tutup dengan baca doa. Wahid, Isnain, Salafah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.